Pak Karel dan Ibu Devi, ya, saya lihat tadi ada Ibu Ruth, ya, terima kasih sudah bersama-sama. Memang mungkin nanti 1 minggu ke depan ini kita akan terus estafet melakukan ibadah safari, ya, safari doa lah begitu, karena sesuai dengan pergumulan kita. Dan untuk melandasi doa-doa kita malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30, Mazmur pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ayat 2 hingga ayat yang ke-13, ya. Mazmur pasal 30 ayat 2 hingga ayat yang ke-13. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang pertama, lalu kemudian rekan-rekan mahasiswa membacakan ayat yang ketiga, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan bersama-sama syukur kepada nama-Nya yang kudus. Suara ayat 6, ya. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sion seperti anak banteng. Maaf. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan Engkau buka pinggangku kau ikat dengan sukacita? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, aku selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu yang menyaksikan melalui Zoom meeting dosen. Kita bersyukur malam hari ini menjadi sejarah lah menurut saya, ya, karena kita baru pertama kali melakukan ibadah Zoom doa, ya. Biasanya ibadah langsung, dan bersyukur lagi karena Pak Lois boleh hadir bersama-sama dengan kita. Ini akan memberikan kepada kita semangat, motivasi untuk terus giat lagi dalam bersama-sama kita bergumul dalam doa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini satu hal yang saya kira untuk kita perlu pahami bersama, bahwa setiap manusia itu tidak pernah luput dari berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup, ya. Jadi siapapun dia, termasuk Anda dan saya yang namanya makhluk hidup, dalam hal ini manusia, itu pasti mengalami yang namanya pergumulan, persoalan, dan masalah. Artinya bahwa selama kita belum mengalami yang namanya peristiwa kematian, maka yang namanya sakit, yang namanya sedih, yang namanya susah, yang namanya lapar, haus, dan lain-lain itu pasti kita akan alami. Sama halnya juga dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pemazmur dalam bagian ini, yaitu Daud. Sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia seorang yang sangat dihargai dan dihormati oleh kalangan masyarakat Yahudi, bangsa Israel, namun hal itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa hidupnya itu akan mulus, hidupnya itu akan berjalan dengan baik, tanpa ada yang namanya rintangan dan persoalan. Daud harus menghadapi semua masalah-masalah itu. Masalah dia harus menghadapi para musuh-musuhnya yang kapan saja dan di mana saja bisa menghancurkan atau mengganggu kenyamanan kerajaannya. Daud juga dia harus berhadapan
kesusahan dari masalah keluarga karena anak-anaknya berusaha untuk bagaimana merongrong, mengkudeta, merebut kekuasaan. Kemudian Daud juga harus menghadapi berbagai macam binatang buas. Saudara-saudara, ini menandakan bahwa kehadiran Daud sebagai seorang raja itu bukan menjadi sebuah jaminan bahwa Daud hidupnya mulus-mulus saja. Daud harus menghadapi itu semua. Dan karena itu, hal inilah yang kemudian menjadi contoh pergumulan bagi kita, bahwa apapun yang menjadi persoalan tantangan yang kita hadapi ke depan, mari kita akan bersikap sebagai seorang yang betul-betul hidup dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 30 ini, memang bagian firman Tuhan ini dibacakan oleh bangsa Israel pada saat mereka merayakan Hari Raya Pentabisan. Jadi pasal 30 ini memang fokusnya ketika Israel merayakan Pentabisan, maka ayat ini yang seringkali digaungkan atau dibacakan dalam pelaksanaan Pentabisan Bait Suci. Maka dalam bagian ini tidak salah lain memberikan judul di situ, nyanyian untuk Pentabisan Bait Suci. Yang malam hari ini menjadi perenungan kita untuk mendasari pergumulan doa kita. Mengapa Daud berkata bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia? Tentunya ini ada sebuah konsekuensi logis, teologis yang mendalam, bahwa mestinya kan Daud itu dia tidak perlu mengharapkan siapa-siapa. Wong dia seorang raja, dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan. Tetapi dalam konteks bagian ini kita menemukan bahwa sekalipun dia seorang yang terpandang, seorang yang sangat dihargai, dia seorang raja, tapi Daud coba memahami bahwa konsep pengenalan Daud dalam bagian ini bahwa dia melihat Yahweh atau Tuhan itu sebagai seorang penolong yang setia. Nah, mengapa Daud berkata bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia? Dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya melihat bahwa ketika Daud berkata bahwa Tuhan itu sebagai penolong yang setia, didasarkan dalam ayat yang kedua, bilang begini, Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Bagian yang pertama, alasan bahwa Daud melihat bahwa Tuhan itu sebagai penolong yang setia, karena Daud betul-betul memahami bahwa adanya providensialnya surga dalam kehidupan Daud. Artinya bahwa Daud memahami konsep bagian pengenalan dia kepada Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah providensial, bahwa adanya pemeliharaan surga dalam kehidupan Daud. Dengan kata lain, Tuhan sebagai hakimnya, Tuhan sebagai pembelanya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi, kita harus berbangga hati karena kasih karunia Tuhan Yesuslah yang kemudian mengangkat kita menjadi terhormat. Tadinya kita jauh, sekarang kita menjadi dekat. Tadinya kita menjadi musuh kerajaan surga, sekarang kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Tadinya kita menjadi bangsa-bangsa, orang-orang yang harus menikmati neraka. Tapi Daud berkata, firman Tuhan berkata, Paulus berkata bahwa kita menjadi pemiliknya surga. Dan itulah sebabnya bagian firman Tuhan ini Alkitab berkata kepada kita bahwa Daud memahami bagian ini dengan Tuhan sebagai penolong yang setia karena adanya pemeliharaan. Daud memahami konsep pemahaman dia terhadap Tuhan itu dalam bagian ini bahwa memang betul Tuhan itu penolong setia karena Tuhan selalu hadir untuk memberikan jaminan pertolongan. Tuhan selalu hadir untuk memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi tantangan kita, tapi yang pasti tiap-tiap hari kita berdoa dalam pergumulan Agathos. Malam ini menjadi doa yang spesial karena mohon izin Pak Lois menyampaikan bahwa kita akan segera mempunyai tempat yang bersifat permanen dan akan cair dalam beberapa minggu ke depan ini. Makanya hari ini kita berfokus untuk berdoa sungguh-sungguh bahwa kalau dia Tuhan yang setia, dia juga Tuhan yang setia dalam menepati janji-janjinya. Amin. Kesetiaan Tuhan itu tidak diukur dari apa yang kita lakukan. Kesetiaan Tuhan itu bukan referensi karena kita melakukan A, melakukan B, lalu kemudian muncullah kesetiaan. Bukan. Tapi kesetiaan Tuhan itu karena memang dia setia. Dia itu kesetiaan itu sendiri. Tuhan itu sumber berkat itu sendiri. Dia sumber segala-galanya. Itulah sebabnya Daud berkata bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia. Karena Daud memahami bahwa adanya providensia surga dalam kehidupannya. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu, saya mempercepat bagian firman Tuhan ini. Mengapa Daud berkata bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia? Itu dijelaskan dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Bahwa Daud melihat bagian firman Tuhan ini,
Tuhan itu pasti memberikan kesembuhan. Bahwa dia adalah Yahweh Rafa, dia Tuhan penyembuh. Ayat 3 dan ayat 4 berkata bilang begini, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, bagian firman Tuhan ini, Daud dia memposisikan dirinya itu sudah mati. Sekalipun dia masih hidup, dia berkata, engkau telah mengangkat aku dari liang orang mati. Bahwa betapa besar tekanan, pergumulan, penderitaan yang Daud alami, sehingga dia memposisikan dirinya itu seperti orang yang sudah mati. Mungkin hari-hari saudara dan saya dalam hal seperti itu. Mungkin sebagai mahasiswa saudara sedang berjuang untuk membuat skripsi. Kita harus berjuang untuk bagaimana lembaga ini terakreditasi. Kita harus berjuang dengan berbagai macam kebutuhan hari-hari. Pak Lois juga mungkin sedang berjuang di dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam dunia bisnis pekerjaan yang seakan-akan itu sudah tidak ada jalan keluar, kita tertekan begitu rupa. Tapi hari ini firman Tuhan meneguhkan kepada kita semua bahwa Dia adalah penyembuh itu. Konsep penyembuhan di sini bukan penyembuhan secara fisik, bahwa konsep penyembuhan di sini bahwa Tuhan akan mengcover totalitas kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Yang terakhir, mari kita lihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Mengapa Daud berkata bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia? Saya melihat bagian firman Tuhan ini bahwa konsep pemahaman Daud terhadap Tuhan dalam bagian ini, Daud melihat bahwa Tuhan itu adalah shalom surgawi. Artinya Tuhan akan mengubah, Tuhan akan mendesain semua pergumulan kita, tantangan-tantangan persoalan yang kita hadapi sampai hari ini menjadi sukacita bagi kita. Amin. Sekalipun mungkin ya Agathos di mata dunia pendidikan kurang begitu besar, lembaga ini kecil, tapi spirit dalam Agathos itu besar, roh yang ada itu besar. Amin. Karena kita berjalan dengan Tuhan yang setia. Dan karena itu malam hari ini kita akan fokus berdoa untuk hal itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan saudara dan saya bahwa Tuhan yang setia itu yang menyertai Daud, Dia juga Tuhan yang sama yang akan menyertai kita dalam seluruh pergumulan-pergumulan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan itu bukan karena apa yang kami perbuat baru Tuhan melakukan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tapi memang Engkau adalah setia itu sendiri. Yang dalam kesetiaan itulah ya Tuhan, kami percaya, meyakini bahwa dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, Tuhan Engkau juga setia memberikan jawaban kepada kami. Waktu ke depan ini kami akan pakai untuk bergumul berseru kepada Tuhan. Kami ingin menarik perhatian Tuhan surga untuk fokus menolong kami di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus, pemilik lembaga ini. Kami sudah berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yang pertama itu kita masuk untuk apa yang sudah Pak Lois sampaikan. Tolong Pak Lois. Ya, shalom semua. Selamat malam. Semua dalam sukacita. Amin. Amin. Sudah berapa malam ini yang hadir? 30? Hah? 36. Satu pergi ya. Satu pergi ambil Alkitab. Saya mau sumbang 200 Alkitab untuk. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tadi juga ada satu bagasi mobil buku-buku pelajaran teologi yang saya kumpulkan buat kalian semua. Untuk apa ini semua? Saya ini masuk ke Agathos 4 tahun lalu ya.
hampir 5 tahun yang lalu. Tanpa saya tahu apa itu agathos, bagaimana itu agathos, dan apa itu teologi. Saya nggak tahu, karena saya dari seberang sana. Tapi ada bisikan, ada panggilan bahwa saya harus menengok agathos. Saya harus memperhatikan agathos. Waktu itu agathos sedang berada di ujung jurang, harus pergi dari tempat agathos berkampus. Tapi sekali lagi ada bisikan Tuhan di sini. Amin. Ada perintah Tuhan. Saya diperintahkan untuk, dan puji Tuhan malam ini kita berada di tempat ini. Ini sangat luar biasa dibandingkan kampus 5-6 tahun yang lalu. Oh haleluya, kasihan. Ya. Ini tinggal kita benahin sedikit-sedikit. Nanti saya mau lihat nggak ada hasil, nanti saya kirim hasil. Nggak ada kipas angin, saya kirim kipas angin. Dan baru kali ini saya benar-benar berada di tempat kalian. Biasanya saya ada di bawah, terus ini ada AC. Hari ini saya dipanggang, baju saya basah. Sampai doa tadi, aduh konsentrasi hilang ini Pak Alek, Pak Karol ini gimana ini? Kenapa Pak Karol nggak bilang sama saya kalau keadaannya begini? Ibu Lot juga tidak pernah cerita sama saya. Tapi sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa ada maksud Tuhan. Amin. Dengan saya datang kemari di sini malam ini, saya bukan minta untuk kalian doakan saya. Enggak. Saya minta kalian kita semua berdoa untuk kejayaan agathos. Amin. Tuhan akan memperlengkapi semua kebutuhan agathos. Amin. Amin. Kalian berdoa, kalian belajar, saya bekerja. Sehingga sekali lagi apa yang saya katakan kemarin, ora et labora. Ini prinsip kekristenan yang baru yang saya coba jabarkan di mana-mana. Dalam khotbah-khotbah saya juga saya selalu tekankan ini, bahwa ini masa sudah berubah, zaman sudah berubah. Dulu hanya ada ibadah di gereja, selesai, atau pelayanan ekstra. Gereja dibakar, selesai, bubar jemaat. Tapi sekarang, coba bayangkan, dalam keadaan pandemi seperti ini, dalam keadaan COVID-19 seperti ini, orang tidak bisa bertemu, orang tidak bisa berkumpul, tapi Tuhan berkarya luar biasa. Diciptakanlah Zoom. Zoom. Ini luar biasa. Saya tiap malam nonton Zoom. Tiap malam itu jadi pengantar tidur saya. Orang-orang bertobat, terima Yesus. Ceramah seenaknya, sesukanya, sebisanya. Pertobatan disampaikan. Pendeta-pendeta khotbah di mana-mana, ibadah-ibadah, persekutuan doa, kesaksian. Tanpa batas. Jadi kalau pemerintah Indonesia membatasi kita ada di TV-TV station yang ada di Indonesia, Indosiar apa segala macam. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Sekarang tidak bisa lagi dibatasi. Sekarang tidak bisa lagi dihalang-halangi.
Firman Tuhan sudah harus kita sampaikan. Dan saya melihat, saya merasa bahwa Agathos ini adalah salah satu tempat untuk mengembalakan hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi pelayan firman Tuhan yang tangguh. Amin. Banyak yang kita mau lakukan. Saya ini dalam pembicaraan dengan Pak RJ ya. Mungkin minggu depan saya sudah dapat kabar. Jadi STT Apostolos itu akan diserahkan kepada kita. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu, Pak Karo. Nanti detailnya kita lihat, kita dengar. Saya diundang untuk menemui beliau di Bandung, Ciwidey. Minggu depan saya ke Bandung. Nah, ini apa artinya? Kita nggak pernah berpikir. Pak Loren udah 4 tahun ngurusin akreditasi Agathos, tapi biayanya luar biasa. Kita udah menghadap Dirjen, pasti dibantu, tapi tetap berpegang perang. Kok Tuhan memberikan apostolos? Cukup. Coba. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Ini luar biasa nih. Amin. Haleluya. Menambah semangat saya. Nah, selain itu, ya kemarin pandemi itu kan sudah mau 2 tahun. Perusahaan saya juga, ya puji Tuhan, tidak sampai bangkrut, tapi saya sudah memphk 250 karyawan saya. Dengan cara yang baik. Artinya semua hak-hak mereka kita penuhin, mereka keluar. Dengan catatan kalau perusahaan saya baik kembali, mereka bisa bekerja kembali. Dalam suasana penuh kedamaian, mereka keluar. Sekarang saya harus mempertahankan eksistensi perusahaan ini. Saya harus menagih utang-utang yang ada di luar yang nggak bisa dibayar. Nah, ada beberapa yang sudah menjanjikan akan membayar. Inilah kita doakan semua malam hari ini, kiranya dalam minggu-minggu ke depan ini sudah ada yang bisa cair, sehingga saya akan lakukan apa? Ini saya tutup dulu. Semua. Amin. Saya sudah berbicara panjang lebar dengan pemilik ini. Pak Loren, Pak Karo sudah tahu, Ibu Ruth sudah tahu. Ini juga memicu. Saya harus cepat menyelesaikan ini. Karena kesempatan ini adalah peluang. Jangan sampai setan, iblis, jin datang mengganggu. Nah, ini tolong doakan juga. Jauhkan tempat ini dari pengaruh setan, iblis, dan jin. Andalan kita ya doa. Tadi Pak Loren sampaikan. Saya sama ibu ya, walaupun kami latar belakang dari seberang dua-duanya, tapi kita tiap malam kita berdoa, mengarahkan diri, mengarahkan semua persoalan. Karena seperti apa yang dikatakan tadi Pak Loren, tantangan itu luar biasa. Dan itu tidak akan berhenti sampai kita menutup mata. Kalau nggak ada tantangan dalam hidup, berarti you are dead, finish. Selama kita masih hidup, pasti ada tantangan. Bagaimana melawannya? Dengan doa. Doa dan semangat. Ora et labora. Tuhan Yesus memberkati.
dalam beberapa minggu ini Kiranya Tuhan buka jalan. ya, kiranya Tuhan buka jalan sesuai dengan doa-doa kita ya. Jadi kita akan berdoa yang pertama mengenai hal ini. Doakan untuk semua yang dikerjakan oleh Pak Lois dan tim untuk pencairan dana gitu ya Pak. Ya, pencairan dana supaya apa yang tadi Pak Lois bilang, kita segera memiliki tempat yang permanen. Amin. Jadi kita akan doa bersama-sama.